selama ini kan sudah teman-teman sebagian apologet sudah mulai paham kan gitu ya. Oke, sebentar lagi ya. Ini bagus nih kita kaji nih. Siapa yang datang kepada Paulus kan gitu. Karena ini penting. Siapa yang datang kepada Paulus? Ini harus kita tahu. Kita kan jadi target pemurtadan. Umat Islam di Indonesia ini kan ditargetkan untuk dimurtadkan, untuk jadikan sebagai orang Kristen juga. Sesuai dengan amanat agung, ini harus kita jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Artinya, termasuk Islam ini sebagai target untuk dimurtadkan menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, karena kita ini adalah target untuk dimurtadkan, maka kita harus ada yang tampil dari Islam untuk bertanya kepada para misionaris, orang-orang yang memiliki misi untuk memurtadkan kita umat Islam. Kita harus bertanya kepada mereka, ya, saya harus menjadi pengikut siapa, kan gitu. Termasuk untuk menjadi pengikut makhluk yang datang kepada Paulus. Itu siapa kan gitu ya, maka kita harus bertanya. Saudara Kristen inilah yang harus menjelaskan ke kita gitu kan ya. Siapa yang datang ke Paulus pada saat dia menuju ke Damsyik. Gitu. Ini penting untuk dijawab, untuk dijelaskan oleh saudara kita, misionaris Kristen. Siapa dia yang datang kepada Paulus? Kan gitu. Mereka harus menjelaskan ke kita supaya bagi umat Islam maupun saudara Kristen sendiri tahu, karena masih banyak yang hanya modal percaya doang, menyembah kepada Yesus, tapi ada hal yang belum mereka pahami secara mendetail. Apakah yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus, kan gitu. Kita pun Muslim yang menjadi target ini, kita udah beribadah. Dari lahir kita ibadah kepada Allah, tapi ternyata kita ingin dimurtadkan, kan gitu ya. Maka mereka harus menjelaskan ke kita, sebenarnya yang kalian maksud itu yang datang kepada Paulus itu siapa, kan gitu. Harus menjelaskan, harus dijelaskan hal ini kepada kita, supaya kita paham, oh yang datang itu betul-betul adalah Yesus. Nah, benarkah demikian? Saudara Kristen lah yang harus menjelaskan secara detail. Apa buktinya? Oh yang datang itu adalah malaikat misalnya. Apa yang menjadi dasar pijakan kami harus percaya kalau yang datang itu benar-benar adalah malaikat? Oke. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar. YouTube saya sudah live juga. Saatnya kita naikkan saudara
non-muslim untuk menjelaskan ini. Oh, ada moderator saya di bawah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Tes. Saudara Rabas Kocu. Pagi, Bang. Pagi Bang, saya Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Ya, banyak permintaan ku tengok di bawah ini rata-rata Muslim. Mungkin salah tekan kali, Bang. Salah tekan. Tutup sedikit, ini panas. Terang kali. Oke. Wih, nyalakan aja lampu. Nah. Oke. Banyak kali yang minta permintaan, tapi rata-rata ku tengok ini nama-nama Islam nih. Kita butuh teman dari Saudara Oten untuk menjelaskan. Ya, siapakah yang datang kepada Om Paul pada saat dia menuju ke Damsyik? Kan gitu. Supaya kita, teman-teman ini bisa paham, oh yang datang itu ternyata adalah siapa? Malaikat kah? Atau Tuhan kah? Atau hantu kah yang datang? Nah, ini harus dijelaskan oleh saudara kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf, Iya. pencet. Maaf, Boleh diturunkan? pencet. Iya. Iya. Terima kasih. Salam kenal. Semangat selalu, Paman. Makasih, Paman. Masya Allah. Kasih. Silakan yang non-muslim. Jangan PK. Naik aja ke sini. Teman-teman. Silakan. Kalau di dalam Al-Quran, siapakah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Jelas beliau adalah Ruh Kudus. Di dalam Al-Quran diterangkan itu Rasulullah Muhammad SAW. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Kan gitu ya. Ayo, silakan teman-teman muslim. Ya, kita bahas ini. Ini dasar-dasar awal gitu loh. Silakan. Silau. Halo. Halo. Halo, Bang Juma. Assalamualaikum. Halo.
Aduh, gemeteran. Salam. Sumpah. Halo juga. Iya, Bang Juma. Ada suaranya kah? Halo, Bang Juma. Anda yang nggak ada suaranya apa Bang Juma yang ada nggak suaranya ya? Ada sinyal Ada. saya kurang bagus ya. Ntar ya teman-teman. Aduh, gemeter. Ya, sumpah deg-degan nih. Oke. Masih silau. Nggak lagi kan? Halo. Assalamualaikum. Ada suaranya? Waalaikumsalam, dari sekte mana, agama mana? Anak Muslim Bang. Dari agama mana ini, Bu? Muslim. Iya, gimana? Mau dibaptis? Mau dibaptis? Janganlah. Disahadat aja. Bang Juma. Iya. Demi Allah baru tadi malam Ana berdoa pengen 1 koma sama Bang Juma. Sekarang di 1 komalin. Alhamdulillah. Terus kita mau ngapain Alhamdulillah ini? ya Allah. Gemeter bener. Gemeter Ana, gemeter dulu. Nggak tahu nggak bisa kata-kata Ana. Oh iya bener sumpah gemeter banget deh. Kita turunkan teman kita, kasihan gemetaran. Kalau dibawa mudah-mudahan dia hangat badannya. Biar nggak gemetaran lagi. Kata dia gemetaran di atas. Aku nggak tega teman-teman sama perempuan. Silakan maksud naik ke atas ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bagi Islam menghindarkan diri untuk tidak murtad. Bagi yang Kristen minimal tahu, oh ternyata begitu toh, kirain gitu. Dinda Goldian jadikan ini ya dek, moderator ya. Tegas aja ya dek, kalau ada muslim naik kayak tadi itu langsung aja dipijak. Iya tahu fans berat, tapi kalau sampai gemetaran kan kasihan juga nya. Nggak tega aku dengarnya. Nggak, kejam kali lah aku membiarkan ini wanita gemetaran di atas sini kan gitu, kasihan. Ruangan silo ya. Gimana dong? Mau kayak mana ini? Aku matikan lampunya ya. Hai. Silau. Kayak gini aja ya teman-teman. Silakan yang non naik ke atas ini. Ini permintaan masih banyak yang muslim nih teman-teman. Yang non muslim aja dulu. Kita diskusi baik-baik di atas. Halo, selamat pagi.
Halo? Turun lagi dia. Oke, silakan naik rekan-rekan non-muslim. Kita tunggu ya teman-teman. Tunggu sampai ada yang bisa menjelaskan ke kita gitu kan. Resikonya kalau kita live itu memang kebanyakan yang muslim mungkin salah tekan atau apa gitu. Halo, saudara Goceng? 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 Goceng lagi ngajar atau lagi dengarkan Ibu Rasmi. Ada noise ya? Oke. Di komalnya Bang Suma itu kita memang harus sabar teman-teman. Paling sulit otennya naik di komal saya. Sulit menunggu teman-teman oten itu bisa naik kalau di komal Bang Suma. Jadi memang harus sabar menunggu mereka datang. Halo, selamat siang. Bang Ari. Bang Ari. Halo. Nah, tengoklah kan ya. Ada pun naik. Ya gini modelnya. Karena nggak nyadar mungkin ya. Lagi tap-tap layar tapi ternyata justru minta permintaan kan gitu. Silau lagi. Gimana dong? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim juga, Bang. Ah, Muslim juga kan. Salah tekan ya Bang ya? Iya, ya. Nah, itu tengoklah. Salah tekan pasti. Kita cari teman-teman non-muslim abangku. Enggak juga ngikutin Supaya juga, kita- Bang. Alhamdulillah. Memang agak berat dan agak butuh tenaga dalam untuk otenek di komal kita. Salut sama Bang Suma. Makasih abang. Siap. Kalau di komal lain mah cepat mereka naik. Ya, Kalau di komalku itu sulit. kurang. Kalau Bang Suma kan udah menguasain tuh aku. Kalau aku lihat kan luar biasa. Enggak juga sih. Efek. Ini kan. Oh iya. Kita pakai yang tidak silau. Nggak usah ada ini ya filternya ya. Halo Bang Juma, Assalamualaikum Halo, Bang selamat. Juma. Waalaikumsalam. Kayaknya Ada yang ini bisa yang kami masuk. bantu? Iya, kayaknya masukkan aja nih Bang Juma. Kayaknya Iya. konten itu kalau Bang Juma yang live kayaknya sudah pada kabur semua itu. Ya mungkin abang kayak Iya, malam mungkin. itu aja bang ke room-roomnya teman kayak ke Bang Arif itu baru mereka mau naik. Kalau yang saya Iya, lihat betul, kalau Bang betul. Juma yang live pada kabur semua, ndak sanggup ngadapin gurunda. Iya, kok live sendiri jarang yang ini yang mau naik betul.
Paling udah sanggup yang naik sudah juga dia itu, Bang. penghujat. Ya, itu. Tapi Ya, enggak sudah, apa-apa, kita sukses coba-coba selalu ya, aja Bang dulu. Zuma ya. Makasih Bang, Sukses makasih. selalu Bang Zuma, kasih pemahaman Siap. kita netizen di bawah ini. Baik, baik. Bang, abang, ini mau nanya, kebetulan ini ada teman di belakang kan banyak keluarga Kristen dia. Itu bagaimana Siap. Bang pada akhir zamannya nanti, Bang? Apakah berdosa juga kah dia selaku keluarganya, selaku keluarganya gitu, Bang? Membiarkan saudaranya di Kristen gitu, Bang. Tolong penjelasannya, Bang. Iya, Islam kan sudah nyampe ke mereka. Artinya beban dan tugas kita udah selesai. Islam udah nyampe ke mereka kan. Mereka udah nyampe. Islam ini sudah sampai kepada mereka. Televisi sudah mensiarkan, masjid-masjid sudah mensiarkan. Kemudian artinya kewajiban kita untuk sampai di sana itu udah selesai. Nah, kecuali mereka minta penjelasan, minta diuraikan, minta diajarkan, lalu kemudian kita enggak mengajarkan, itu berdosa kita. Itu. Siap, Bang. Berarti Gitu, saudara. kembali Fiddin itu ya, Bang ya? Nah, tidak ada paksaan Ya. dalam beragama gitu ya, Bang, yang sering abang saya dengar. Betul sekali. Siap. Siap. Benar Makasih, sekali Bang. Abangku. Terima kasih Bang Juma Terima kasih. penjelasannya. Oten silakan Siap. naik. Kalau berkatnya sudah Oke, cuma saya Ini yang ada naik, di ini yang kayak sekarang ya. begini-gini. Yang naik itu Ya. yang kayak gini aja. Ini Jelaskan temanya dulu, ada. ya. Ini ada tema. Itu Jelaskan. ada tema. Jangan kabur Kalau kau. kau mau diskusi, Jangan kabur. cobalah kau diskusi. Kalau mau Ya, jangan diskusi, kita kabur. Jadi diskusi. biar tahu Temanya, umat Islam ya. temanya ada. Mau Karena bahas saya tema tahu atau sih terangnya enggak? ya. Kenapa? Nah, kau ke neraka aja. Ngapain kau ngatur-ngatur saya? Bodoh kau itu. Kalau kau mau tanya batu sakarnya Tuhanmu. Itu berasal dari mana batunya? Kenapa mengkilap? Hajar Aswad dibahas. Apa fungsinya Hajar Aswad kau bahas? Bahas itu yang datang ke Paulus itu siapa? Aneh aja pertanyaannya. Tanya itu, kenapa Tuhanmu punya biji sakar? Kau ikut sembah batunya enggak? Nah itu penting. Gak ada umat Islam Hajar Aswad itu disembah, gak ada. Aneh. Bahas batu, ayo kita ganti tema, bahas batu. Antara Hajar Aswad dengan batu zakarnya Tuhanmu. Itu baru seimbang. Kau kan menuduh kami umat Islam menyembah batu. Nah, saya pun menuduh kau juga menyembah batu zakar. Bahaslah itu. Antara Hajar Aswad dengan batu zakarnya Tuhanmu. Oh enggak, aku ganti tema ini kalau mau bahas itu. Tapi ganti-gantian kita bertanya. Batu zakar kok dituhankan? Gitu. Gak ada otakmu memang. Halo, selamat pagi. Habis Apanya yang habis? telur. Pakai telur? Bukan, batu zakar. Bukan bahas telur, Ibu. Batu zakarnya Tuhannya Erik yang kita bahas, bukan telur. Ibu mau goreng batu zakar? Halo? Halo? Wah, nggak benar juga nih, Ibu. Orang bahas batu zakar kok. Erik, kalau kamu mau bahas batu, kita tanya jawab gitu loh. Kau bahas batu zakar, saya bahas batu zakarnya Tuhanmu. Kalau emang kau mau.
Kok gaya-gayaan kayak gitu? Kok malah mau jatuhnya nanti menghujat bodoh. Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus itu sepenuhnya adalah theos, termasuk biji zakarnya. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Batu apa? Batu ginjal. Kan bukan toh? Berarti yang dimaksud situ batu zakar. Bukan begitu, Saudara Erik penghujat. Konek aja di sini diskusi baik-baik, kita tanya jawab. Tema ini tema. Kau nggak takut itu kalau yang datang ke Paulus misalnya setan? Nah, kau nggak takut? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Halo, selamat pagi. Pagi. Nah, itu kan naik aja bingung. Mau ngomong aja bingung. Jadi teman-teman kita ini emang apa ya? Salah tekan. Karena tidak ada sengaja untuk menaik. Tolong diperiksa lagi teman-teman. Diperiksa lagi ininya. Karena ada permintaan naik. Sulit memang teman-teman, sulit. Kalaupun ada yang mau naik, memang yang rada gitu kan ya. Halo, selamat siang. Halo. Tengok lah kan ya. Iya kan, tengok. Allahu Akbar. Ini sangat penting loh untuk diketahui. Halo, selamat siang, Saudara Jangkar. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Puji Tuhan sehat, Bang. Oke, sehat. Dari Katolik, Protestan, Islam saya. Baik, alhamdulillah. Protestan. Iya. Tanya Bang, apa mau tanya? Ini, siapa yang datang ke Paulus? Bisa buka kamera nggak? Tidak bisa. Belum bisa ya? Iya, tidak bisa, Bos. Coba jelaskan ke kita di sini, karena kami umat Islam ini kan sasaran untuk dimurtadkan oleh Kristen. Karena dalam agama Kristen itu ada misi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Muridku, ya. Betul. Itu perintah, Bang, itu perintah. Amanat agung namanya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid berarti tidak harus Kristen. Semua harus menjadi murid. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, kan gitu. Betul. Artinya kami pun sebagai orang Islam ini dijadikan sebagai sasaran empuk untuk dimurtadkan menjadi pengikut Kristus, kan gitu. Aku rasa. Nah, sebelum itu perintah, Bang. Makanya misi Kristen itu mengkristenkan dunia. Bukan mengkristenkan. Punya misi untuk mengkristenkan dunia. Bukan begitu. Dia hanya memberitakan Yesus. Siapa Yesus? Lalu setelah memberitakan Yesus, lakukan. Bukan Yesus yang diberitakan, Kristus. Ya, Yesus. Kristus kan orang yang diurat. Beda. Kristus belum tentu Yesus. Banyak Kristus itu, makanya muncul tema ini. Ya, makanya kita bilang muncul tema ini. Kristus. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus itu banyak. Kristus itu banyak. Hanya satu, hanya Yesus. Kata siapa? Makanya belajar. Di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Nah, tuh banyak Kristus. Oh, bukan begitu. Makanya kami
Tuh. Loh, kok bukan Hanya begitu? berarti hanya satu Kristus yang asli dong. Kristus Iya, memang Kristus asli itu cuma satu, yaitu Nabi Yesus yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Yang datang ke Kristen itu bukan Yesus asli. Makanya kita tanya ini temanya. Siapa yang datang kepada Paulus ketika kemudian dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Iblis kan boleh aja ngomong kayak gitu kan? Bisa nggak iblis mengatakan akulah Yesus? Dia tidak bilang Bisa nggak Yesus? Salah itu kalau Aduh. Yesus. Kisah Saulus, para Rasul 9. Oke, kebacakan. Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Bentar. Nah, sekarang buktikan itu adalah Yesus. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu Yesus? Apa tadi kisah Rasul 9? Sementara- Ayat berapa Bang semua? Coba Anda baca di data nomor 5, nomor 6. Nomor 5 dan 6. Siapakah engkau Tuhan? Iya. Jelas ini Mulai dari nomor 3 itu mulai sebelum cerita. jadi Paulus kan harus diceritakan sebelum jadi Iya, Paulus, sebelum namanya menjelma Saulus. lah, sebelum dia Bukan berpura-pura lah, intinya gitu. Ngapain kau Sebelum Paulus menjadi? berpura-pura. Tidak begitu. Lah, Paulus itu siapa emang? Paulus itu siapanya Yesus? Aku baca dulu. Siapa Paulus menurut Yesus? Coba bisa aku terangkan. Siapa Paulus? Menurut Yesus. Paulus itu rasul. Itu menurut kamu, menurut Yesus yang saya tanya. Menurut Alkitab. Menurut Yesus. Oke, kita baca dulu. Itu aja dulu tadi, sabar ya. Anda kalau masih pamer kebodohan di sini saya turunkan ya. Nah, kan tahu dia kalau orang pintar diturunkan. Tahu kalau Oh, saya cuma mau tes. Saya mau tes aja kalau Anda Jangan, akan gua merasa bacakan pintar biar saya permalukan gitu. Teman-teman kita mendengarkan dia mengaku pintar. Oh, silakan gue baca. Silakan. Paulus bertobat, kisah para rasul 9 ayat yang kelima dan ke-6. Iya. Kita dulu baca dari seutuhnya bagaimana Bang? Karena Alkitab itu Kamu baca mulai dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu juga nggak akan membantumu. Silakan. Itu ayat satu aja. Silakan. Iya, silakan gue baca. Oke, izin ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkuar-kuar hati Saulus atau Paulus yang kita kenal sekarang untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah. Ini Paulus yang rebah ini ya. Ada cahaya yang memancar. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang Sudah jelas kan? kau perbuat. Sudah jelas toh? Siapa yang datang? Mengaku siapa? Tuhan yang mengatakan Yesus. Berarti Mengaku itu Yesus. Nah, mengaku Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan. dari mana kamu tahu kalau itu Yesus? Tuh pertanyaannya. Loh ini Dari mana kau tahu kalau itu Yesus? ini kan cerita Dari mana? Paulus. Iya, dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus yang benar? Kan hanya suara. Bukan suara, itu cahaya Bang. Itu tadi karena ada cahaya. Iya, cuman cahaya. Kan bukan anak manusia yang datang ke dia, tapi hanya berupa cahaya, Cahaya yang berupa cahaya dan hanya berupa suara. Ingat, di dalam ajaran Yesus mengatakan Lukas 10 nomor 18, iblis datang dalam rupa cahaya. Yesus tidak pernah datang dalam rupa cahaya itu kapan? Kapan Yesus menampakkan diri dalam rupa cahaya itu kapan? Di mana? Lukas berapa tadi? Karena harus 33
33 tahun dia hidup bersama dengan kaumnya Bani Israel. Tidak pernah dia berbentuk cahaya. Yesus itu berbentuk daging, berbentuk manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Bahaya, Bang. Aku menerima Injil bukan. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bang. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu kalau itu yang datang adalah Yesus? Itu aja. Silakan. Itu tadi kesaksiannya Paulus. Cuman ngomong akulah Yesus. Jadi kalau Anda mendengarkan orang berbicara akulah Yesus, kok percaya itu Yesus? Oh, tidak juga dong. Kan Alkitab mengatakan. Ya makanya sekarang buktikan dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus. Diuji. Ya, ujilah coba. Coba Anda uji. Coba, bagaimana caranya Anda menguji bahwa itu Yesus? Apa yang dikatakan itu benar atau tidak? Itu kan diuji. Benar enggak? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar cuman sementara hanya suara? Bagaimana Anda bisa mengatakan benar itu Yesus sementara cuma suara? Apa buktinya kalau itu Yesus? Apa yang dikatakan tadi itu? Cuman kan belum selesai, Abang. Ini kan cuma suara. Bukan. Bisa Tadi kan tidak dikatakan- setan mengaku Yesus? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak setan mengaku Yesus? Mengaku Bisa gimana? enggak setan mengaku Yesus? Mengaku Akulah gimana? Yesus. Akulah Yesus. Dia berpura-pura jadi Yesus. Bilang Iya, Yesus. bisa nggak? Bisa. Iya. Bisa. Nah sekarang Tapi apa? coba Apa kamu yang- buktikan. apa Coba yang kamu buktikan. Ingat, saudara sudah mengatakan setan bisa mengaku Yesus. Bisa. Sekarang kamu Dia buktikan berpura-pura bahwa yang mengaku menjadi Yesus kepada Paulus itu bukan setan. Coba buktikan. Bukan Saya setan. diam. Bukan setan. Ya buktikan. Ya buktikan. Buktikan gimana maksudnya? Ya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu bukan setan. Bang, ini kan kita belum selesai tadi baca itu. Ya udah kau baca sampai selesai. Ayat Mudah-mudahan tadi kau bisa ya kan? ditolong di situ ya. Silakan. Maka termangu-mangulah teman-temannya. Nah, berarti ada yang menyaksikan, Bang. Maka Saya tidak peduli. Nggak mau siapapun Ya, itu. dengar dulu ya. Berarti waktu itu bukan Iya. hanya Paulus, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia. Waktu itu Saulus tidak bisa melihat karena bisa melihat cahaya yang namanya cahaya yang maha kuasa. Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan dengan itu. Kita kan Saya cuma mau tahu itu siapa yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus Tuhan. Dari mana kamu tahu itu Yesus Tuhan lagi? Aneh. Iya, Bang. Sudah Yesus Tuhan lagi. Nah, inilah bukti bahwa itu bukan Yesus karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Siapa yang mau dituhankan selain Tuhan? Yesus atau setan? Yesus tidak pernah bilang Tuhankan saya karena Ku memang tanya dia dulu Tuhan. samamu, siapa yang mau dituhankan selain Tuhan yang betul? Yesus atau Hanya setan? setan yang Tanya bilang dulu samamu. sujudlah sembah aku. Hanya setan. Ku yang tanya bilang dulu begitu. samamu. Iya, Ku tanya apa? dulu samamu. Apa, Ku tanya dulu samamu. Ini kalau Siapa yang ingin dituhankan? Siapa yang ingin dituhankan selain hanya Tuhan? Iblis. Setan. Iblis. Hanya iblis. Yesus mau nggak dituhankan? Tidak pernah Bagus, Yesus bagus. bilang, Tuhan sembah Nah, saya. kalau tidak begitu pernah. kenapa? Kalau begitu, siapa yang membimbing lisanmu? Siapa yang membimbing otakmu untuk berkata Yesus Tuhan? Alkitab, Roh Kudus. Alkitab Roh ini Kudus di mana? Abang. Di mana? Dengar dulu saya ngomong, kasih kesempatan saya ngomong dulu, gantian kita. Silakan. Abang, Saya kalau kan bertanya samamu, buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. makanya kita Buktikan. harus selesaikan bacaan. Kamu belum bisa membuktikan. Kamu belum bisa membuktikan sampai sekarang. Abang sudah Ya, silakan. Kita sudah membuktikan, Abang. Silakan. Itu kan ada orang yang menyaksikan, Bang. Waktu itu Saulus yang sekarang kita kenal Paulus tidak bisa melihat saat itu. Nah, Abang semua kalau hanya mencari ayat-ayat mengotomi Yesus manusia, Yesus utusan, Yesus bukan Tuhan, tidak akan pernah melihat. Tapi coba Abang semua cari ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ada berapa ketemu perempuan Samaria, dia bilang Nggak bisa ya, aku turunkan ya. Nah, kan? Aku turunkan, Anda nggak bisa membuktikan. Janganlah masa mau diturunkan. Kalau cuma mau pamer kebodohan ngapain di sini? Aku butuh orang mau diajak diskusi dengan jujur. Nah ini mungkin bisa, si gila ini mungkin sudah waras.
Ya, selamat Halo, siang. buka kameranya. Ya, tadi nggak buka kamera nggak apa-apa. Ini Ya, tapi Bersih. dia memang tidak bisa Saya ini- buka. Kamu juga nggak bisa buka rupanya. Ayo, terangkan kepada saya, buktikan kepada saya, sebelum kami kemudian jadi sasaran pemurtadan Kristen kuclu. Coba kau terangkan ke saya bahwa yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, anak manusia. Silakan. Ayo, buktikan kalau yang datang ke Paulus itu adalah anak manusia. buktikan bahwa itu adalah Yesus yang Iya. mengatakan itu. adalah Buktikan kalau itu adalah anak manusia. Oke. Hmm. Kan kejadiannya di dalam Kisah Rasul pasal 9 toh. Betul tidak? Kau tahu? Ya, oke. Jadi keadaan pada waktu itu, tujuan Paulus yang awalnya Saulus, dia inginkan Saya tidak aniaya. mau tanya. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya mau tahu, Mau tahu buktikan. siapa yang datang ke Buktikan Paulus. yang Saya- datang kepada Paulus itu adalah Yesus, anak Maria. Itu yang Terlalu saya lama, ceritakan. 2000 tahun Kejadian kalian itu seperti berbohong. apa? 2000 tahun kalian menipu manusia. 2000 tahun kalian menipu dunia. Tiba-tiba menjawab tidak. Sekarang ini saatnya kamu buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, anak Maria, anak tirinya Yusuf. Buktikan. Apakah saya diberikan ruang untuk menjelaskan? Iya, menjawab? saya suruh Anda membuktikan, Oke. Saya bukan menjawab. menyuruh Anda untuk berdusta di gereja. Paham? Baik. Nah, Silakan. kalau abang suruh saya untuk menjawab, saya akan menjawab sesuai dengan apa cerita yang terjadi. Betul? Bisa? Oke. Saya pun tahu, saya lebih tahu cerita yang terjadi itu, saya lebih tahu dari kamu, saya lebih paham dari kamu. Yang saya minta bukan itu. Yang saya minta buktikan kalau yang datang ke Paulus itu adalah anak Maria. Itu aja. Itu yang datang ke Buktikan. Paulus. Kalau tidak cuma ke modal, Maria. akulah Dia Yesus. nggak diberi ruang menjawab. Saya juga bisa. Saya minta bukti. Kalau yang datang kepada Paulus membisikkan 13 buku kepada Paulus sampai mengajarkan hukum Tuhan itu adalah sampah. Saya mau bukti kalau itu Yesus. Bisa? Anda kan mengatakan yang datang kepada Paulus Yesus. Yesus asli mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, berarti Yesus itu adalah penghuni neraka jahanam. Dia termakan oleh ucapannya sendiri. Paham? Bisa saya menjawab atau tidak bisa? Itu Nah, yang silakan kau saya buktikan bahwa itu adalah Yesus. Yang ke 10, ada seorang murid di Damsik yang namanya Ananias. Itu kuasa Allah berlaku. Buktikan Yang kalau yang menyatakan datang ke tentang- Ananias itu Yesus. Nah, Nah, buktikan buktinya kalau yang terjadi. datang ke Ananias itu Yesus. Udah, ya. Buktikan. Buktinya, Hmm. kejadian yang terjadi itu tidak dilihat oleh Ananias. Tetapi dengan kuat kuasa Apa Tuhan, sih? diberitahukan Tuhan. Baca ayatnya, baca ayatnya. Malaikat mengatakan kalau Yesus yang datang itu lengkap dengan tubuhnya. Yang datang ke Ananias itu nggak ada tubuh. Kutanya dulu samamu, kalau setan itu lengkap tubuh nggak? Kutanya dulu, setan itu lengkap tubuh nggak? Nggak tahu saya nggak lihat penulis setan. Inilah pada saat Yang abang datang ke bertanya, Ananias saya tak ada menjawab tubuh. Yang datang kepada Ananias tak ada tubuh. Udah, Yang datang kepada Paulus pun tak ada tubuh. udah. Boleh Nah, saya sekarang jawab? buktikan kalau makhluk yang tanpa tubuh yang datang mengajarkan Kristen kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Buktikan itu. Udah, ya. Oke. Saya jawab ya. Bukti yang pertama, kuasa Allah yang terjadi kepada murid yang namanya Ananias. Dia tidak melihat kejadian yang terjadi kepada Saulus, tetapi Tuhan memberitahukannya dalam kehidupannya. Itu bukti kuasa Allah terjadi. Bukti ada kemahakuasaan Allah yang terjadi. Sehingga pernyataan bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Roh Kudus pun datang atas nama Yesus.
Itu bicara tentang bagaimana penglihatan. Penglihatan Apa itu sih? bicara tentang kedua. Ngomong apa? Kamu ngomong apa? Dari gini Bang Suma, yang datang kepada Saulus pada waktu itu bukan Yesus secara tubuh seperti pada saat dia datang. Berarti siapa itu? Siapa? Itu adalah Siapa? penglihatan. Penglihatan gimana? Penglihatan apa? Itu dikatakan dia melihat penglihatan satu cahaya Yesus yang itu datang Saulus. dengar. Yesus datang menyatakan diri ke bumi ini berapa kali? Untuk saat ini sekali pada saat dia datang menjadi manusia. Terus yang datang ke Paulus? Itu bicara tentang penglihatan. Itu menyatakan diri nggak? Itu menyatakan diri nggak? Itu pernyataan diri di dalam kemahakuasaan. Udah. Kamu di bawah. Emang nggak bisa bantah. Kamu gak lucu kau. Kalau cuma mau diskusi ece-ece kayak itu, kapan selesainya? Ya, menyek. Banyak orang gila yang bisa kau bodohi. La. Silakan. Saya butuh yang berilmu, bukan yang pepesan kosong. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang Juma. Siap. Ada yang bisa mau disampaikan, Bang? Iya itu tadi. Mau dikomentari yang Bang tadi? Juma. Iya, silakan. Cuma iya betul. Waktu 2 hari yang lalu atau kemarin. Cuman minta diterangkan saja supaya oten-oten ini ngerti Bang Juma. Siapa yang Anda minta terangkan? Mikana sudah bertobat. Dia bilang Yesus Tuhan itu. Sedangkan si RK ada yang menanyakan siapa itu Yesus Oh Tuhan. iya. Tolong Apa perlu kita diterangkan. gosipin mereka di sini, Bangku? Boleh Bang Juma biar pada sadar itu. Oh iya, yang mau menggosipkan itu saya atau Anda? Ya Bang Juma aja lah, tolonglah. Oh ya udah, kalau gitu nanti kita buka komal Saya kan untuk nggak menggosip punya ya, Bang. Siap, nanti lah Bang ya. Makasih ya Bangku, thank you. Oke. Saudara Chris silakan. Selamat Buka. Siang, buka kameranya Bang. Nggak bisa, nanti digeruduk. Coba buka masker, saya buka kamera. Kamu buka masker. Buka kamera lah. Kok susah kali? Intinya diskusi kan, mau debat toh? Oh, iya, buka kameranya, buka kamera. Saya akan kasih juga pertanyaan komparasi sama situ. Iya, silakan aja, silakan. Makanya buka Kamu kamera jawab kita pertanyaan diskusi. saya jawab pertanyaan kamu. Iya, silakan buka kamera, saudaraku yang ganteng. Silakan. Kamu buka masker, saya buka kamera. Kenapa? Enggak perlu. Ngapain buka masker? Kamu buka kamera, kamu boleh pakai masker. Kamu bisa buka kamera dan pakai masker. Kalau perlu kau pakai helm. Nggak usah. Apa? Buka kamera juga kalian geruduk nanti. Coba kau jawab pertanyaan saya dulu. Habis itu saya jawab pertanyaanmu. Dua ketemu OT Muhammad naik di sini dalam gua kelabakan. itu siapa? Kau buktikan sama saya Harusnya, yang ketemu Muhammad di dalam gua itu adalah malaikat. Harusnya kalau kamu itu punya malu naik ke sini itu membantu yang 2 orang tadi, bukan malah Kau usah bertanya. mengalihkan. Itu loh. Ngapain kau naik-naik? Kau bukan membantu temanmu, malah kau bikin masalah baru. Oke. Silakan. Yang agak waras sedikit. Halo, selamat siang. Saudara Sugeng dari mana? Katolik, Protestan? Naikkan aku Islam. Kau tawa lagi pula naikkan aku Islam. Nenekmu kiper. Kau yang minta naik. Udah aku bilang Islam jangan naik. Pamer pula kau. Aneh kau ini. Gak lucu itu, tau gak? Aku lagi puasa lagi. Ayo,
silakan yang Oten, penyembah makhluk kuburan, naik. Gak usah sungkan. Yang tidak mau buka kamera tapi bisa buka kamera nggak usah minta naik, kecuali kamu mau buka kamera, kan gitu. Oke? Silakan. Halo. Naik. Oh, dia berpegang keras di bawah ya, teman-teman ya. Ayo teman-teman yang non muslim, gak usah yang muslim. Tolong diperiksa ini multinya teman-teman, kelihatannya saudara-saudara minta permintaan naik itu nggak ini loh, nggak sadar loh. Anak Teos silakan minta permintaan. Halo, selamat siang saudara Juli. Halo. Halo. Maaf ya kalau tidak bersuara, saya turunkan ya Bang ya. Saya anggap Anda seorang muslim yang salah tekan. Stres ya gara-gara semalam ya. Gara-gara Rudy Yohana sama siapa? Sama Edis ribut. Pertempuran antara penghuni neraka. Ribut di mana-mana. Halo, selamat siang. Maaf, tertindih di sini. Saya muslim. Iya, siap abangku. Memang banyak yang salah tekan. Makasih ya bang. Thank you abang, semua yang telah tap-tap layar. Makasih. Yang non muslim, yang aku mengklaim 3 Tuhan, silakan naik. Lawan saya yang cuma 1 Tuhan. Halo, selamat siang. Halo, si datar. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Cara apa bang? Ini acara ini rujak. Oh, nggak ikutlah kalau acara rujak. Dari Katolik atau Protestan ini? Islam bang. Oh. Gangguan juga ya. Halo, selamat siang. Upit. Halo bang. Ya. Sloter, selamat. Halo juga. Selamat siang. Mas serang lepas tu lepas mana bang? Listingnya. Ya, Pak. Ay, asut tuh. Serba cek abang. Oh, Teki Monro. Baju bang. Oh, ajo pada mau gitu balik. Taruh ini balik ya mau ya. Ah? Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalam. Siloku boleh diwajo. Pada si seki pepiara cawiwi.
Ajo balik. Wasing dia yang taugi. Halo, selamat siang. Bangun tidur weh. Udah bangun dari tadi. Makanya sekarang kita buka Komal untuk diskusi. Abang dari sekte mana? Hah? Apanya? Aneh ini jerui. Hah? Lagi menurut. Hah? Letak balik. Hah? Nangkeno. Itu salah tekan juga itu teman-teman. Ini yang tadi pada minta naik mau ngapain? Nggak ada ilmu, nggak usah kesini. Kau buka kau malah aja curhat. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus, curhat aja sana. Kau nggak mampu membuktikan itu, ngapain kau kesini? Aku butuh ya, yang bisa membuktikan, tapi nggak mungkin ada ya. Lucu juga ya. Bang cuma kadang lucu memang. Tapi kan nggak mungkin ada yang bisa membuktikan. Halo, selamat malam. Hayalan saja. Hayalan Katolik atau Protestan? Hayalan saja. Hayalan saja. Itu kalau mereka mayoritas yang kayak gini di Indonesia bahaya kita. Habis kita dimakan sama mereka bang. Kalau mereka mayoritas, untung kita yang mayoritas. Sedangkan mereka minoritas saja kayak begitu tingkahnya. Maka tidak salah kan ya kalau kita diskusi buka-buka Komal kayak gini. Supaya kita lihat kebencian mereka itu sebenarnya udah sampai ke ubun-ubun ke Islam. Cuman mereka bermanis-manis aja di depan kita. Sebenarnya kebenciannya itu sudah lihat Islam itu mereka andaikan bisa kita lihat api yang ada di kepalanya dan di dalam dadanya itu nyala-nyala seperti api unggun. Api unggun itu dia. Waalaikumsalam. Muslim bang, dari Riau. Mohon maaf bang, mengganggu. Ini ada urusan pribadi ini bang, masalah penasaran dengan abang. Bisa bang nanti kita bicara secara pribadi bang. Jalur hijau. Terkait dengan apa tuh bang? Nah, masalah ini bang, malah hadiran Islam ini kan banyak 73. Iya kan, hadis gimana tuh bang? 73. Kata siapa? Ini nggak bang? Aliran Islam bukan Islam yang ada Nabi itu bang. Bukan Islam yang 73 golongan, tapi umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu maksudnya. Ya. Sekarang ketika Nabi Muhammad datang, umatnya siapa? Umatnya. Nah, ini masalah akidah apa bang? Iya, makanya saya tanya, pahami dulu, umatnya Nabi Isa siapa? Israel, nak, bang, saya kurang paham. Israel. Umatnya Nabi Musa siapa? Umatnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad siapa? Siapa umatnya Nabi Muhammad? Di kita ini lah bang, nak. Umatnya Nabi Muhammad itu seluruh umat manusia yang datang, yang hidup pada zamannya sampai kiamat. Litubayyina linnas, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Maksudnya seluruh manusia setelah Nabi Muhammad itu terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu yang selamat, yaitu Salam Islam. Ya. Nah, nanti kalau misalnya abang mau belajar lagi lebih jauh, jadi bukan umat Islam terpecah 73, Umatnya Nabi Muhammad itu adalah litubayyina linnas, seluruh umat manusia itu umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak dikhususkan pada suku tertentu, pada kaum tertentu, pada bangsa tertentu.
Nabi Muhammad diutus untuk litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi umat manusia setelah kedatangan Nabi Muhammad itu terpecah menjadi 73 kelompok manusia, dan manusia semua itu adalah kaumnya Nabi Muhammad. Nah, satu yang selamat yaitu Islam. Gitu abangku. Sederhana kok itu. Makasih abang ya. Salam kenal saudara Virgo. Bisa nanti lewat jalur hijau bang, secara pribadi. Insya Allah. Belajar sama bang. Siap. Ya nanti di DM bang ya. Thank you. Baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana bukan teman-teman? Kadang memang bingung, tidak mengerti konteks. Halo, Juma. Iya, halo, buka kamera. Saatnya Iya, kau menjadi dewa penolong untuk Oten. Silakan. Begini aja. Silakan buka kameranya. Iya, makanya buka kamera. Kau sambil buka pakai masker. Aja kan. Oh, bisa. Berarti nggak bisa. Mau buka atau tidak? Tadi kau tipu-tipu. Buka tidak? Buka tidak? Yang mana yang kau maksud? Buka tidak? Gak bisa Ini buka. umat Islam kau. Nenekmu kiper. Yesus mengatakan dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Kamu Bani apa? Bani Tuyul. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kau bilang lagi tipu-tipu. Dasar manusia penyewa makhluk kuburan. Kau yang ditipu itu. Matius 15 nomor 25. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu umat Israel? Hah? Kau yang nipu. Aku lagi puasa, jangan sampai ku robek mulutmu. Ini beritakan kebenaran, kibinirin, jangkar-jangkar, naik sini bukannya memberikan ilmu, malah mau naik curhat. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau berbohong, di sini enggak. Saya bertanya sederhana. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Kau buktikan itu. Ini kenapa lah orang-orang ini? Minta, banyak kali dia minta PK-PK. Erik, kalau kau mau diskusi Erik, kau buka kameramu, buktikan kepada kami. Kalau kau mengatakan yang datang kepada siapa? Nabi Muhammad itu adalah bukan Jibril, terserah. Itu tidak ada paksaan Anda mau ikut kepada Islam. Tidak ada perintah di Islam. Jadikanlah seluruh bangsa. Tidak ada dalam Islam itu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Jadi tidak perlu kau tahu siapa yang datang kepada Nabi Muhammad. Kami ini yang menjadi sasaran. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ya, setelah kau paham itu, kami punya hak untuk bertanya. Siapa yang datang kepada Paulus? Kami harus tahu itu. Gitu loh. Halo, selamat siang. Oh, gak naik dia ya. Buka kameranya, Bung. Nah, ini bagus nih. Meskipun blow on, minimal dia bisa buka kamera. Halo. Apa nih? Udah buka kamera aku, kok nggak bisa? Tunggu sebentar. Nggak bisa. Bisanya ini. Ya. Wis, mantap sekali, Bang. Mirip ini pengacara siapa namanya itu?
Oke, Juma. Oke juga. Oke. Gimana ceritanya? Ini kan sudah, ini kemarin yang kita bahas sampai lidahmu melilit. Ini kok sanggup lagi? Ya. Yang datang kepada Paulus itu siapa gitu loh? Oke. Sebenarnya pertanyaan benar sih, Men. Pertanyaannya benar. Artinya pengakuan pun harus dibuktikan. Ya. Jadi ketika perjalanan Paulus ke Damaskus, di situ dia bertemu di perjalanan dengan kalau kau bilang cuma sosok, oke lah, sosok yang mengaku. Hasil pengakuannya, Paulus kan bertanya ini di penglihatan di pertemuannya itu jalan itu, siapakah engkau Tuhan? Tuhan katanya lah ya, tulisannya Tuhan. Oke, dan yang menampakkan diri itu mengaku. Dia mengaku, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Kata dia, kan begitu. Oke, pertanyaanmu tadi Juma, kan ku dengar tadi dari bawah. Iblis pun kan bisa mengaku Yesus, berdusta. Begitu. Oke, betul. Iya. Mengaku mengklaim dia Yesus. Iblis bisa saja sih memang. Oke. Bagaimana kau membuktikan bahwa si pengaku itu, yang mengaku itu benar-benar adalah Yesus? Kan begitu. Nanti bukan Yesus. Iya. Ngaku aja Yesus, kan begitu. Nah, kerangka acuannya adalah ke belakang. Sama seperti Paulus juga. Sebenarnya Paulus itu kan melakukan tes. Siapa kau? Katanya. Aku adalah Yesus. Jawaban pertama Yesus itu adalah bukti awal bahwa dia benar Yesus. Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Dan Paulus pun membenarkan kedatangan dia ke Damaskus, perjalanan itu untuk mengejar murid Yesus yang berdoa dalam nama Yesus, itu dikejarnya dan akan dibunuhnya. Dan dia sudah mendapatkan surat kuasa dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, untuk bisa melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen, terhadap murid-murid Yesus ya, yang mengikut Yesus ini dianggap orang Taurat ini kan ini. Iyalah dulu kita anggap Kristen pula murid Yesus. Dari pengantar aja kau udah nipu. Bentar. Bisa lanjut nggak nih? Ya. Oke, pembuktian. Iya, mana buktinya? Buktinya adalah Mana buktinya? Yesus yang mengaku Yesus itu juga berkata kepada Ananias, dia berkata, ya, itu kamu juga tahu itu. Sebentar. Iya, mana buktinya kalau itu Yesus? Pada kisah Rasul 9 ayat 13. Oke, dari mulai ayat 9 ya. Dia berkata kepada Ananias bahwa Ananias, pergilah ke rumah Yudas di Damaskus. Di situ ada seorang Saulus yang sedang berdoa. Engkau, artinya dia akan kugunakan sebagai alatku untuk membesarkan namaku. Di sini kisah Rasul 9. Yesus itu sudah dari mana? Dia apa? Dari mana kita tahu yang datang ke Ananias itu Yesus? Oke. Jadi Saulus ketika bertemu Yesus itu buta selama 3 hari. Dan ketika Yesus berkata, apakah ada tanda-tanda itu? Apa? Apakah Yesus mengatakan tanda-tanda kalau aku yang datang orang yang melihatku buta? Ada nggak? Jangan ke situ dulu. Kan ditanya apa tanda-tanda kedatanganku kalau aku datang orang yang melihatku buta gitu. Ya buktikan dong kalau itu Yesus. Masa gara-gara buta aja? Oh dia Yesus karena yang melihatnya buta. Mana ada? Masa kayak gitu? Bukti bahwa dia adalah Yesus, orang yang melihatnya buta. Mati meja. Terjadi mukjizat langsung dialami oleh Paulus. Ketika Yesus mengatakan, bentar dulu Juma, kau masih ngomong aja kerjamu. Yesus mengatakan, enggak khotbah. Yesus mengatakan Kristus palsu datang menggunakan mukjizat. Udah tahu ketawa. Iya,
Makanya kamu nggak bisa buktikan itu Yesus. Yesus mengatakan Yesus melakukan apabila Yesus palsu datang, Sebentar dulu cuma. apabila Yesus palsu datang, dia melakukan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, kan gitu. Jadi jangan kau arahkan bahwa bukti kedatangan yang datang kepada Paulus itu, yang datang kepada Ananias itu karena mujizat. Justru itu membongkar karena Kristus palsu menurut Yesus asli. Ketika dia datang, dia menggunakan tanda dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, kok jadi bingung deh. Kau merasa apa? Kau larikan ke cerita lain. Jadi Kan gini. Yesus dari awal, dengar, tunggu, dengarkan saya supaya nanti penjelasanmu terarah. Sebelum Ananias, dengar dulu. Sebelum Ananias kedatangan makhluk gaib tersebut, Paulus lebih dulu mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Kristus. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya apa? Melakukan banyak mujizat. Aku dulu ngomong. Yang kukatakan yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias melakukan mujizat. Berarti terbukti yang datang adalah palsu. Nah, sekarang buktikan kalau dia asli. Coba, bagaimana cara yang dibuktikan? Coba. Ayo. Bentar dulu ya. Biar kubacakanlah dulu perikopnya ini ya. Saulus bertobat. Ya. Karena Saulus ini membunuh dia nih di Yerusalem ini. Ya. Paulus bertobat itu sudah dinubuatkan Yesus. Pertobatan Paulus itu sudah dinubuatkan Yesus. Yang menarik kumpulan kita orang cuma. Saya belajar Bibelmu. Yesus, dengarkan dulu. Kok jadi kau nyimpul-nyimpulkan kita orang? Sekali lagi, dengar. Karena saya lebih tahu daripada kamu. Kok jadi kau lebih tahu kita Yesus mengatakan di dalam Matius 12, diam dulu. Yesus mengatakan di data Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45, ada orang yang bertobat, tetapi setelah dia bertobat kembali kerasukan 8 setan di dalam tubuhnya, sampai dia lebih jahat daripada keadaan yang semula. Dan itu terjadi juga terhadap angkatan jahat ini. Kau baca itu. Baca dulu itu, baru kau mengambil kerangka-kerangka kejadian setelahnya. Apakah nubuatan Yesus terjadi kepada Paulus? Nah, baca dulu, saya ingin dengar. Baca dulu Matius 12, 43 sampai 45. Ayo, baca dulu. Nah. Kita bicara tentang baca dulu dong. Kenapa kau cocok? Iya, kamu membawa kamu mengatakan dia bertobat kan? Iya, kamu mengatakan dia bertobat kan? Kau bertobat. Yesus berbicara tentang penyesat yang ngaku-ngaku bertobat. Tunggu. Kau mengatakan kau menjual pertobatan. Dengar. Kau menjual pertobatan Paulus, betul? Sampai kau mengatakan dia orang benar, betul? Ada nggak nubuatan Yesus bahwa penyesat itu nanti berpura-pura menjadi bertobat? Membuat pertanyaan begitu cuma. Kalau aku balik sama pertanyaannya, ada nggak? Kutanya dulu. Apakah Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bertobat sebelum dia jadi penyesat? Di mana katanya Saulus adalah apa? Penjahat, iblis. Angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu orang Farisi. Kenapa kau arahkan sama Paulus? Kok arahkan sama Paulus? Orang Farisi. Paulus itu orang Farisi enggak? Kok lucu kau? Kau paksakan si Paulus. Kok lucu pula? Pertama dia orang Farisi. Kedua dia memenuhi tanda angkatan jahat. Ketiga dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia melemparkan ajaran Tuhan, lalu kemudian menuju kepada ajaran Kristus yang datang kepada dirinya. Sampai dia mengatakan tidak akan ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kita kembali ke laptop. Itu kata dulu. dia. Jangan lari-lari. Ya, kembali ke laptop dulu. Makanya kalau berbicara mengenai pertobatan Paulus, kau dihantam oleh nubuatan Yesus yang mengatakan ada orang bertobat, tetapi justru setelah bertobat dia semakin jahat. Ayo. Kita balik dulu membuktikan apakah dia benar-benar Yesus atau tidak Yesus. Itunya awalnya kita pembicaraan. Iya, silakan. Anda menjual Paulus. Yang dibahas Paulus. Dan Anda menjual bahwa dia bertobat. Yesus dia mengatakan
mengatakan kepada muridnya, ada orang yang bertobat, tapi setelah bertobat justru semakin jahat. Sebentar dulu, Nah, kawan. itu Kita terpenuhi pada menganalisis- Paulus. Bentar. Kita analisis dulu peristiwa ini. Ya. Kita analisis dulu peristiwa ini. Jadi, setelah Paulus bertemu Yesus, ya, di penglihatan itu, Paulus buta, ya atau tidak? Paulus buta, benarkah itu kan? Nah, ada. lalu Syaratnya tanda kedatangan Yesus kalau ada. Dengar dulu. Paulus buta. Paulus buta. Pertanyaan saya, ada nggak tanda kedatangan Yesus menurut Yesus ketika ia datang orang jadi buta? Ada atau tidak ada? Ku tanya dulu, ada atau tidak ada? Ada nggak tanda kedatangan Yesus bahwa kalau aku yang datang orang yang melihatku buta? Ada nggak? Sini dulu kau kawan, sini dulu kau. Lalu, saudaraku, sini dulu. Ketika Anda menjual kebutaan Paulus, siapapun, saudara, siapapun yang melihat cahaya yang begitu terang, itu akan rusak matanya, buta dia. Cobalah tiba-tiba kilat di matamu langsung dalam jarak 1 mili. Coba. sebentar dulu kawan, sini dulu. Lalu setelah buta, kita baca Kisah Rasul 9 ayat 11. Firman Tuhan nih kepada Ananias ini. Bangkitlah katanya dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Itu ucapan siapa? Ini ucapan Yesus kepada Ananias. Nah, itu yang harus dibuktikan. Di mana kau bisa buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu Yesus? Astagfirullahaladzim. Kau pegang mic terus. Dari mana kau bisa buktikan? Hei, yang kita ingin buktikan itu adalah apakah benar Yesus yang datang itu adalah Yesus yang asli, kan gitu. Sekarang kau buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu Yesus. Jangan dengan gampangnya kau mengatakan Yesus datang kepada Ananias. Bagaimana kau bisa membuktikan? Ini mau kubuktikan. Hey, bagaimana bisa kau buktikan? Oke, sekarang saya tanya dulu. Sebelum terlalu jauh. Menurut kitabmu, menurut kitabmu, 2600 ini nih. Juma ini enggak dikasih menurut kitabmu, Yesus datang menyatakan diri ke bumi ini berapa kali? Menyatakan diri berapa kali ke dunia ini? Yang pertama dia ada turun. Yang pertama masa hidupnya. Dia akan turun untuk yang kedua kali. Yang kedua kapan? Nah, kapan itu? Yang kedua menjelang akhir zaman. Nah, yang datang ke Ananias siapa yang menyatakan diri ke Ananias? Dia menyatakan diri di tulisan itu dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali dia menyatakan diri? Udah nggak apa-apa, suka-suka hati Tuhan lah. Inilah kamu. Ayo. Kamu sendiri yang mengatakan 2 kali. Kamu yang mengatakan 2 kali. Nanti di akhir zaman, habis itu kutanya, apa katamu? Ya suka-suka Tuhan lah. Kau bilang, jawab dulu. Udah aku jawab, lalu giliranku sekarang melanjutkan. Tidak kena, dengarkan pertanyaan saya sekali lagi, saya ulang lagi sekali lagi. Tanya. Menurut kitabmu, Yesus akan datang ke bumi ini menyatakan diri berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1 kali ketika dia lahir sampai dia terangkat ke langit. Yang kedua kapan? Nanti dia di akhir zaman. Yang kedua kapan? Di akhir zaman. Yang datang menyatakan diri kepada Ananias itu siapa? Yang datang itu kan dalam bentuk cahaya dia kan. Bukan tubuh menyatakan diri. Iya. Menyatakan diri itu maksudnya apa? Menyatakan diri itu maksudnya apa? Iya, kan menyatakan diri bahwa dia adalah Yesus yang dianiaya itu. Nah, oke, sekarang itu kedatangan yang keberapa? Itu pernyataan yang keberapa? Oh, itu dia itu belum termasuk kedatangannya. Itu dia penglihatan. Gimana ceritanya kau mengatakan itu bukan termasuk? Sedangkan kau mengakui. Tunggu. Yang datang kepada Ananias Yesus, berarti Yesus menyatakan diri. Sebentar Juma. Yesus menyatakan diri berarti. Beginikah cara memenang debat Juma? Bukan menang debat, saya nggak butuh menang. Bukan, saya butuh kebenaran di sini untuk terungkap kebenaran itu.
Anda sendiri mengatakan Yesus menyatakan diri datang 2 kali. Pertama ketika dia datang ke bumi di tengah Bani Israel. Kedua nanti. Berarti belum. Kan kapan Saya bertanya. Ya. Lalu yang datang menyatakan diri kepada Ananias, kepada Paulus di Pulau Patmos, kepada Markus, kepada Maria itu siapa? Siapa? Itu siapa? Itu siapa? Yesus. Berarti berulang kali dia datang menyatakan diri kalau begitu. Bukan cuma 2 kali. Dulu kau. Kecuali yang datang kepada Ananias, kecuali yang datang kepada Paulus itu palsu, baru betul. Saya tidak perlu menang. Kau tidak akan pernah bisa, percuma aja kau ngomong. Kau membawa Ananias. Yesus menyatakan diri kepada Ananias. Berarti sudah 2 kali. Sementara kamu sendiri mengatakan Yesus menyatakan diri cuma 2 kali. Ketika dia lahir, naik ke langit. Kapan yang kedua? Datang ke Ananias. Habis itu datang ke Paulus. Sudah 3 kali. Habis itu datang lagi di Markus 4 kali. Habis itu datang lagi dikira hantu sama murid-muridnya 5 kali. Habis itu datang di Pulau Patmos 6 kali. Habis itu datang kepada para murtadin ngaku-ngaku sholat tahajud didatangi Yesus 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Lalu kapan kiamat itu, kapan dia mau datang yang kedua kalinya? Padahal Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Banyak nikah biar Ananias, sabar dulu. di surga banyak nikah. Yang datang kepada Ananias memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Yang datang kepada Pulau Patmos memakai nama Yesus. Yang datang kepada para murtadin memakai nama Yesus. Itulah yang harus diwaspadai. Istri, nikah lagi, tinggal istrimu. Biar kamu dapat pahala di surga. Ya. Banyakin istri, buat 10 istrimu. Tinggalin istri pertama karena dihalalkan di Muhammad. Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan muridnya bisa menikah sampai 1 juta wanita. Oke. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, pengikutnya Yesus Bani Israel bisa menikah sampai 1 miliar tanpa batas. Apalagi nih? Kau buka kamera? Saya naiklah. Bukan saya naikkan kamu. Gini bang, ayat bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Paulus ada penglihatan itu adanya di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-19. Di situ dia menceritakan kembali bagaimana panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan itu adalah bagaimana kamu bisa membuktikan itu Yesus? Itu yang kutanya. Itu yang saya jawab, bahwa panggilan itu pertama ada kuasa Allah yang bekerja dalamnya melalui Yesusnya yang asli berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis pernah datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 dan seterusnya. Pernah datang kepada Yesus dalam Matius 4. Apa katanya? Segala beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya bumi ini akan aku berikan kepadamu kalau kau tunduk menyembah taat kepadaku. Itu kata iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Maka Yesus berpesan, sabar dulu. Maka Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Apa tujuannya datang? Menyesatkan. Bagaimana caranya dia menyesatkan? Melakukan tanda yang dahsyat, melakukan mujizat-mujizat yang hebat, supaya sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi Paulus yang memang sudah sesat, yang kerjanya cuma membunuh.
Murid-murid pilihan aja bisa disesatkan. Apalagi Paulus yang kerjanya membunuh. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Yesus, itu fitnah. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Tapi dibantah oleh Yesus Paulus sendiri. Apa kata Paulus? Yang datang kepadaku bukan anak Maria. Di mana Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak Maria? Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang datang kepadaku bukan anak Maria. Masa nggak bisa sadar sih kalian ini? Ini kitab kalian loh. Saya punya misi hanya membantu menolong kalian untuk waras. Hei Paulus. Iya Bang Suma. Yang datang kepadamu anak Maria atau bukan? Bukan. Di mana kau bisa tuliskan itu? Galatia 1 nomor 1. Gantian bicara. Aku menerima Injil dari Yesus, tetapi bukan Yesus anak manusia. Berarti bukan anak Maria. Lalu Yesus yang mana lagi? Kata Yesus anak Maria, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu loh. Saya jawab ya. Bisa. Apa yang kamu jawab lagi? Apa yang kamu bantah Yesus? Silakan kau bantah Yesus, silakan. Ya, saya menanggapi dalam Galatia 1 ayat 1. Daripada Paulus, seorang rasul bukannya daripada manusia dan bukan daripada jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Jadi ternyata berlawanan dengan pernyataan Bang Suma, ditetapkan oleh Yesus Kristus, itu pernyataannya. Galatia 1 ayat 1. Menurut Paulus. Yang kedua, saya menanggapi pernyataan dalam Matius. Coba aku baca nomor 11-nya, nomor 12-nya. Kan tadi Galatia 1 ayat 1 yang diangkat Bang Suma, itu saya catat loh. Jadi itu yang saya tanggapi. Iya. Di situ Ya, dia mengatakan kedua, aku menerima Injil bukan dari pernyataan Yesus. Bukan dari pernyataan manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Dengan kata lain dia mengatakan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia. Saya baca lagi ya. Galatia 1 ayat 1. Dan pada Paulus seorang rasul bukannya daripada manusia dan bukan pula dengan jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Dengar, ditetapkan baca nomor 11-nya. Kau baca terjemahan lain itu. Kau baca terjemahan lain. Bukan TB yang kau baca itu. Ayat yang diangkat Bang Suma tuh, kan saya menanggapi. Bukan TB yang kau baca itu. Bukan TB yang kau baca. Sekarang kau baca nomor 11-nya, nomor 12 yang kau baca. Kau baca nomor 11, nomor 12. Silakan. Ayat yang lain pun saya tanggapi. Matius 4 ayat 4. Gak, saya mengatakan kepadamu bahwa Paulus mengaku menerima Bible 13 suratnya bukan dari manusia. Datanya 11 Galatia 1 nomor 11 12. Jangan kau pakai cara Paulus di sini. Aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil itu yang kau baca bukan terjemahan TB kau baca. Ya, ini beda, kau baca itu bukan TB yang kau baca. Kitab suci kami ini yang kayu pakai. Ini kitab suci. Kitab suci matamu suwe. Karena bukannya aku coba kau baca yang TB baru, terjemahan baru. Terjemahan baru. Terjemahan baru kau baca. Sabar. Jangan kau nipu-nipu di sini. Jangan kau pakai cara Paulus di sini, ya. Jangan. Ya. Jangan kau pakai cara Paulus depanku. Bingung dia ini. Kau baca terjemahan baru. Silakan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Melainkan oleh Yesus Kristus. Betul tidak? Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Apakah anak Maria Yesus Kristus itu bukan manusia? Dia adalah firman. Udah kau turun. Yohanes 1 ayat 1. Kau itu turun. Jawabannya. Kau turun. Yohanes 1 ayat 1 apa? Kau turun. Takut. Kau dibawa. Kamu dibawa, Dek. Saya tidak butuh pembohong. Udah cukup bagi saya pembohong itu. Ya, saya butuh yang berilmu. Kasihan kalian ini.
Gue bang, sabar. Sabar ya. Oke, silakan. Silakan. Wah, saya nggak lihat orang loh di sini. Terus, saya nggak lihat loh, bang. Ya, terus gimana bang, kalau Anda Muslim? Oke. Siap, siap. Makasih bangku. Sorry ya, tadi rungkat yang tadi ya. Yang anti rungkat itu malah saya nggak bisa masuk lagi teman-teman. Oke. Ini tidak nampak ini teman-teman. Tamu saya nggak nampak di sini. Gimana dong? Moderator ada nggak di bawah? Aku juga nggak tahu bang. Saya nggak melihat abang juga di ini. Teman-teman menemukan teman kita nggak? Lihat nggak teman kita ini? Nggak lihat loh, saya nggak lihat loh. Saya cuma sendiri di atas sini teman-teman. Gimana dong? Moderator ada nggak di bawah? Iya, saya nggak bisa lihat. Teman-teman, Komal yang tadi tuh dari anti rungkat tadi itu nggak bisa masuk lagi. Tunggu ya. Siap. Iya, Bang Handi. Kedengaran Bang Handi, tapi saya nggak lihat Bang Handi. Kedengaran. Bang Handi pun takut tengok di sini, tidak kulihat. Oke Bang Handi. Gimana dong? Teman-teman, saya nggak melihat teman kita gitu loh. Tunggu ya. Teman-teman, please deh. Yang Muslim tolong diperiksa dulu ininya. Permintaan pertemanannya. Biar kita bisa lanjutkan ini. Ini nggak bisa teman-teman. Gimana dong? Pengaturannya gimana ini?
Handi gimana ini? Gak bisa ya? Oke, coba naikkan satu orang teman Bang Handi. Gak bisa kubuka multinya, terlalu berat. Multi di tempat saya nggak bisa kebuka. Halo, 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 halo. Bang Handi nggak nampak. Iya, nggak kelihatan. Nggak ada dia. Teman-teman di bawah ada nggak melihat Bang Handi? Ada. Hah? Bang Handi ada ternampak? Loh, kok bisa ya? Kok saya nggak melihat Bang Handi ya? Kok bisa ya? Hah? Kenapa di tempatku nggak ada? Kok bisa? Di YouTube juga nggak ada? Atau dirungkatin dulu Bang Handi? Kita rungkat dulu ya. Bang Kurniawan ganti nama Bang Faruk. Udah jadi Maskur namanya. Bang Kurniawan udah ganti Maskur namanya. Bang Kurniawan. Oh tadi Bang Kurniawan itu, Pak Haji Kurniawan tadi yang taping Maskur ya, yang dalam KF ke Api Sumut. Iya Maskur. Di Api Sumut tadi Pak Haji ya. Oh Maskur, yang ini Pak Haji ya betul. Udah ganti nama belum? Nama Pak Haji. Angin sejuk sama gabung. Angin sejuk. Angin sejuk. Halo. Ah lama kali Bang. Jangan
jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri. Karena aku sudah tak sudi dan rasa iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja, tapi harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Oke teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena adanya trouble barusan ya. Trouble yang sempat ya mungkin karena ada yang terguncang sampai hal-hal yang mengganggu live kita malam ini. Pada siang hari ini maksud saya. Itu berdampak kepada hilangnya penonton kita yang tadinya udah sampai ribuan ku rasa ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kita akan kembali ke sini untuk menyimak. Tema ini memang menarik untuk kita bahas. Kita naikkan Bang Handi dulu. Bang Handi naik dulu, Bang Handi. Ah, tuh kan aku nggak bisa naikin orang. Sama aja pun. Ah, bisa. Bang Handi naik, Bang Handi naik dulu, Bang Handi. Kanda ada di bawah nggak? Bang Handi nggak ada ya? Aku ingin menyampaikan sesuatu di Bang Handi. Sekiranya beliau ada. Bang Handi. Kadia. Bang Handi naik sini dong. Bentar aja Bang Handi. Gak ada beliau. Oke, silakan. Non muslim minta permintaan. Kita bahas materi ini. Tapi jangan ngeyel kemana-mana. Jujur dong, lepas doktrin dulu lah. Doktrinnya dilepasin dulu. Dilepasin dulu doktrinnya. Diskusi, jujur napa. Doktrin dilepasin dulu. Jangan pakai doktrin sama kita, nggak laku gitu loh. Kalau doktrin nggak usah diskusi. Asbak rokok juga bisa kau tuhankan. Walang sangit pun bisa kau bilang rasul. Kalau cuman doktrin. Itu loh. Kita cuma pingin teman-teman itu diskusinya itu lepasin doktrin dulu. Kita kaji secara mendetail ini materi. Kan misi kalian itu jadikanlah seluruh manusia menjadi murid. Murid siapa? Murid makhluk yang keluar dari kubur yang kalian sebut Kristus itu. Nah kami harus bertanya dong itu siapa gitu loh. Paham ya? Ayo teman-teman, Bang Aris turun lagi. Pak
Padahal sulit naik di sini, sulit naikkan orang. Soalnya multi aku nggak bisa buka. Wow, berat kali. Walang sangit. Aku nggak bisa lihat multi lagi nih, teman-teman. Gimana dong? Nggak bisa kebuka. Sudah gitu Bang Handi juga nggak ada. Jadi teman-teman, buka, bisa terbuka. Oke. Moderator yang lain ada nggak di bawah? Oh ini beliau. Bang Handi naik dulu Bang Handi. Bentar kiol Cinambak Bang Handi. Saudara Theo, teologi awam, saatnya Anda bereaksi naik ke sini. Biar kita uraikan siapa yang datang kepada Paulus, siapa yang kalian sembah selama ini, yang kalian Kristus-Kristuskan itu. Ini penting untuk kalian pahami. Ya, tapi jangan bawa doktrin, jangan bawa dogma. Kalau bawa dogma di gereja, jangan di sini. Di sini bukan tempatnya doktrin, gereja tempatnya doktrin. Di sini tempatnya orang berakal. Kita kaji secara mendetail yang datang kepada Paulus itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Saya pingin penjelasan secara ilmiah, bukan hanya doktrin iman. Kalau cuman percaya doang, ku bilang asbak rokok, puntung rokok pun bisa kau tuhankan. Walang sangit bisa kau tuhankan. Kalau cuman doktrin, kita butuh ilmu. Nah, saudara Theo ini katanya berilmu meskipun ya, gak ada, isi gak ada sama sekali. Masih mending anak SD. Ayo Bang Handi naik dulu Bang Handi, sebentar aja Bang Handi. Naik dulu ke sini, atau siapa moderator yang lain. Sombong kali Bang Handi bah. Iya, Theo itu apa ya, ilmunya nggak ada. Karena literasi yang dia bangun juga ya lemah. Cocok jadi pengajar anak sekolah minggu sih. Apa lagi nih? Ini grup apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, selamat siang, Rivaldi. Oh, Dinda Dito, bisa naik dulu, Dek. Nah, ini baru normal nih. Saya nggak bisa. Ya, nanti. Lama banget multinya loh, baru bisa normal. Itulah. Bang Andi, saya ibadah sebentar. Iya, kasih iya. pengantar dulu ya, Bang Andi. Oke. Oke. Kasih pengantar dulu. Kandito naik dulu Kandito. Sambil menunggu teman-teman kita. Susah Ya. kali. Sambil Dia udah menunggu. terima Kandito nih. Nah, menghubungkan tuh Kandito. Bisa naik nggak? Ah, itu bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Burunda. Waalaikumsalam. Aduh, saya barusan update. Jadi kalau sudah update moderatornya dinyalain. Kalau tadi nggak bisa sama sekali. Itu Burunda. Alhamdulillah udah aman. Tes.
Memang aku noise ini teman-teman, aku di jalan, aku lagi kerja gua kan. Alhamdulillah udah aman, udah lancar Gurunda. Sayanya yang tak bisa lihat, multi itu nggak bisa kubuka gitu loh. Ini aja saya mau tutup kamera nggak bisa. Oh. Ya masih HP ini masih berat. Saya coba yang multi saya HP-nya mau kurangin diupdate lagi. semuanya. Yang multi saya kurangin semuanya. Lemot teman-teman yang muslim, kalau yang multi HP-nya panas. Allah, ada banyak 70-an lebih. Oke, mohon maaf semuanya sudah saya urungkan ya requestnya supaya kembali normal. Ada Pak Disugi di bawah juga monitor. Jadi sembari Gurunda nanti mau sholat zuhur dulu, kita temani sementara sambil mengkondusifkan dan menormalkan kembali tampilan. Sudah aman Gurunda? Belum bisa aman tampilan di ini Dinda di layar. Cuman saya mau tutup kamera tapi nggak bisa. Bang Handi pun tak kutengok, nggak ada. Bang Handi nggak muncul tempat. Bang Handi tak buka kameranya. Siapa lagi minta gue on cam? Gue lagi di jalan ini, gue lagi narik, gue lagi ngantar penumpang. Terus gue mau makan apa? Gue lagi narik. Iya, saya nggak bisa nutup kameranya Gurunda juga nih. Jadi makanya agak berisik gue noise. Ya noise Pak. Ya aku tahu noise, nggak usah ditegur. Ini mau pakai laptop kayaknya bagus ya Bang Andi ya. Intinya begitu. Tapi agak ribet kalau pakai itu. Dah. Gitu aja Bang Juma, ditutup aja tuh. Lanjut dulu. Ya ditutup gitu. Ya, lanjut dulu. Silakan dinaikkan otennya. Tetap di temanya ya Dek. Ya di mute aja, di mute di situ. Kedengaran suara lagi. Iya. Siap Gurunda. Baik semuanya, Iwan Villa. Dibantu tap-tap, di-share dan di-repost ya. Ini sedikit ada gangguan teknis karena TikTok anti rungkat juga memang butuh diupdate. Saya sudah update, akhirnya moderator saya bisa normal. Untuk yang oten silakan mau naik. Jadi tema kita siapa yang datang ke Paulus. Kalau yang berani naik silakan open cam. Di sini ada Bang Handi dan juga saya mendampingi Gurunda pada saat sholat zuhur. Nanti kalau beliau sudah comeback, kita akan turun di bawah. Itu dulu ya. Silakan yang mau naik monggo. Ada nggak yang berani? Tadi itu agak sedikit seru sih ya. Teman-teman kita Kristen ini agak sedikit terlena, agak sedikit mati kutu dengan data yang ada bahwa Yesus itu datang hanya di dua kali. Pertama datang ke bumi melalui lahir normal dari Bunda Maria, beraktivitas, terus naik ke langit gitu kan. Habis itu dia datang kedua kali nanti tanda-tanda kiamat. Ya, cahaya terpanjang terpencar apa sih namanya dari timur ke barat. Dan seterusnya itu tanda-tanda datangnya yang kedua kali. Ternyata banyak kali datang. Nah, banyak kali datang ini tidak memenuhi syarat. Ya, terpancar ya makanya. Nggak memenuhi syarat. Ada yang datang kepada para murtadin katanya ketemu di bilik saat dia tidur, saat dia sholat. Nah, itu bukan Yesus. Yesus ngomong kok.
Saya datang bukan seperti itu gitu. Datang kepada Ananias, datang kepada Paulus, kan gitu. Jadi Yesus yang mana? Ini Bu Darni. Kalau Bu Darni mau naik silakan, saya jambak ya. Minta naik aja Bu Darni. Kita bahas ini ya. Jadi tolonglah bersahabat dengan data. Kalian tetap menjadi Kristen tapi jadilah yang jujur supaya tidak kesulitan melawan data Bible gitu. Yesus yang ngomong kok. Apa kata Yesus? Ya, waspadalah. Nah, kali minta waspada yang datang kepadamu mengatasnamakan aku. Apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini, ada di bilik, ada di gurun, jangan kau percaya. Jadi kalau ada seseorang atau siapapun itu, mau bentuknya apapun itu, berkata akulah Yesus, Yesus berkata jangan kau percaya, itu bukan aku, kan gitu. Ya gitu ya Kandito ya. Silakan Kandito lagi. Saya coba naikkan Bu Darni. Oke, buat teman-teman, silakan yang mana? Kalau sudah kisi-kisinya udah dibuka, kita diskusikan ya sesuai dengan apa yang tertuang ya. Siapa yang datang Paulus, kalau kisi-kisinya udah dibuka, maka kalau boleh saya ambil rujukan ya beberapa hal. Ini kan ada 3 dalil tentang pertemuan Paulus dengan Yesus itu. Apakah Yesus yang datang itu beneran Yesus atau bukan? Kita buka di KPR, Kisah Para Rakyat, pasal 9, nomor 5. Kemudian Kisah Para Rakyat, pasal 22. Kemudian yang terakhir, ada lagi. Kisah Para Rakyat, pasal 26. Ini ada 3 nih. Ini ada 3 nih. Kalau merujuk kepada sosok yang menjumpai Paulus, tandanya tiba-tiba Paulus buta. Kan gitu. Nah, kemudian ada lagi. Yang 3 dalil ini, yang pertama pasal 9, yang rebah ke tanah cuman Paulus. Yang pasal 22 juga Paulus yang rebah ke tanah sendirian, gitu Bang Andi. Nah, yang 26 Paulus yang ngomong semuanya rebah ke tanah. Oh, ini agak lain. Ini pengakuan seorang yang kelihatan dari penulis dan pengakuan Paulus ternyata berbeda. Itu Kisah Para Rakyat beneran, bukan Kisah Para Rasul. Rasul siapa yang dimaksud? Kisah Para Rakyat. Itu teman-teman, silakan yang mau diskusi sembari menunggu Gurunda selesai ibadah duhur. Saya mengajak Anda diskusi tentang Kisah Para Rakyat yang menjelaskan tentang siapa yang datang ke Paulus sebenarnya. Gitu. Nah, ini ada yang request naik ini Bang Handi. Ini loh. Ya. Kalau di Al-Quran jelas ya, kami umat Islam itu tidak ada satupun umat Islam pernah berkata aku ketemu Nabi Isa. Karena kedatangannya Nabi Isa alaihissalam yang kedua itu jelas. Matahari terbit dari barat, turunnya Dajjal, dan seterusnya. Jadi saya belum pernah mendengarkan gitu ya, umat Islam itu, waduh semalam aku ketemu Nabi Isa. Kagak akan pernah begitu, hanya orang gila. Kenapa? Karena kedatangannya bukan seperti itu tanda-tandanya. Begitu juga Yesus, kedatangannya yang kedua. Gitu ya, itu pasti kiamat. Nah, anehnya lagi kok bisa ada yang ketemu. Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya apabila ada Mesias ada di sana. Betul
Nggak semua orang tahu kalau Ternyata lah. nggak semua orang tahu kalau Gak ada bener-benernya dah. Gitu ya. Terus
pemerintah meminta kepada pasangan suami istri ini